Welcome to my channel. Halo Sobat HL, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita masih edisi di Pulau Dewata, Bali. Kali ini kita akan menuju ke salah satu desa terbersih di dunia. Tahukah kalian Sobat HL? Dan saya yakin pasti tahu semuanya ya. Benar sekali, kita mau menuju ke Desa Panglipuran yang berada di Bali. Desa Panglipuran berada sekitar 63 km dari Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Butuh sekitar 1 jam 50 menit untuk sampai ke sana, kurang lebih 2 jam ya. Jarak ini hampir sama dengan dari daerah Pantai Kuta atau Seminyak. Akses menuju Desa Panglipuran dari Bandara Ngurah Rai bisa melalui Jalan Bypass Ngurah Rai, kemudian menuju ke Jalan Bypass Ida Bagus Mantra. Nanti sampai ke perempatan Jalan Banjar Siut, lalu belok kiri dan untuk ke arah daerah Gianyar. Dan yang bikin nyaman di Bali tuh Sobat HL, jadi sepanjang jalan atau sepanjang perjalanan kita putar-putar di Pulau Dewata Bali itu, jalannya itu selalu mulus, bener nggak? Bagi Sobat HL yang mungkin sering ke Bali, perhatikan jalan-jalan yang berada di Bali itu semuanya mulus. Terus padat, tapi kita nggak merasa padat gitu ya. Jadi landai, ya gitulah, pokoknya nyaman ya selama perjalanan. Dan ini kita menuju ke Desa Panglipurannya. Sobat HL, jadi Organisasi Pariwisata Dunia PBB ONWTO sudah merilis daftar tahunan desa wisata terbaik di dunia tahun 2024. Dan dilansir dari Time Out, ada 54 desa yang masuk daftar. Jadi bertambah 22 desa dari tahun 2023 ya. Dan salah satunya adalah Desa Panglipuran di Indonesia. Jadi salah satu-satunya desa yang masuk dalam kategori desa terbaik di dunia tahun 2024. Dan ini karena kita menggunakan Google Map ya Sobat HL. Jadi jalan utama yang kita lewati itu lagi perbaikan jembatan. Jadi tadi kita diarahkan untuk berbelok melewati jalan-jalan kecil. Dan ini kita sudah kembali ke jalan utama lagi. Dan alhamdulillah kita sudah mau sampai di Desa Panglipuran. Desa Panglipuran ini berada di Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Meskipun jalannya ini nggak begitu lebar, tapi tetap ya. Pokoknya meskipun di pelosok Bali itu jalannya pasti halus dan mulus. Jadi bikin nyaman pengemudi atau wisatawan yang ingin menuju ke berbagai lokasi. Dan ini kita sudah menuju gapuranya. Selamat datang di Desa Panglipuran, Bali. Untuk harga tiket masuknya, kalau ke tempat ini atau Desa Panglipuran, untuk wisatawan domestik seperti kita ini, kalau dewasa 25.000, kalau anak-anak 15.000. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara atau ini ya, bule-bule gitu ya, tiket masuknya adalah 50.000 per orang, kalau untuk anak-anak 30.000. Kemudian parkirnya di sini juga luas gitu. Untuk jam bukanya itu sekitar jam 8 sampai jam setengah 7 gitu. Kita sudah memasuki Desa Panglipuran, salah satu desa terbersih di dunia. Ini kita lihat memang pantas ya mendapatkan julukan desa terbersih di dunia karena memang bersih, kemudian rapi ya. Di sini bangunannya tuh kelihatan bangunan-bangunan khas Bali pada zaman dulu gitu ya, tapi masih terawat dan juga hijau. Jadi bisa kita lihat ya, pemandangannya juga sangat bagus dan alhamdulillah pada saat kita berkunjung ke Desa Panglipuran suasananya tuh seger ya. Dan ini kita sore datang ke Desa Panglipurannya.
Kemudian untuk tata ruang desa ini berkonsep Trimandala ya. Karena memang desa Panglipuran ini adalah desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari nenek moyang. Jadi tata ruang desa Panglipuran pun juga mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Jadi desa ini dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada Utama Mandala, kemudian Madya Mandala, dan Nista Mandala. Untuk pembagian wilayahnya itu diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula tempat beribadah didirikan. Kemudian di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madya Mandala. Zona tengah ini merupakan pemukiman penduduk di mana rumah-rumah penduduk dibangun berjajar di sepanjang jalan utama. Sedangkan yang paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Dan Sobat HL nih kita mulai mulai masuk dari zona selatan. Kemudian kita akan berjalan terus naik ke atas sampai ke zona utara, yaitu zona Utama Mandala, wilayah tempat suci atau tempatnya para dewa gitu. Jadi kita pengen melihat-lihat, dan ini sampai di zona tengah di mana banyak pemukiman warga atau masyarakat desa Panglipuran. Dan Sobat HL ini selain kita bisa jalan-jalan di sini, para penduduk juga banyak yang berjualan. Jadi pelaku UMKM di sini berjualan makanan, kemudian aksesoris dan juga pakaian khas dari Bali. Kemudian kalau Sobat HL pengen menyewa pakaian adat di sini juga bisa. Dan ini kita melihat di dalam ini ternyata adalah jalan untuk menuju ke rumah-rumah warga yang ada di desa Panglipuran. Tapi kita nggak masuk ya. Kita hanya ngintip saja. Di sini juga ada rumah makan ya, terus kemudian tempat ngopi juga ada, dan bersih sekali. Dan jangan khawatir, penduduknya di sini sangat ramah-ramah ya. Jadi mulai dari anak-anak, kemudian dewasa, dan juga mbah-mbah, kakek-kakek itu semuanya ramah-ramah di sini. Gitu, jadi jangan khawatir. Kemudian banyak sekali yang dijual di sini ya, selain ada makanan, aksesoris, kemudian baju, ada buah-buahan juga. Dan kita telah sampai di zona utara kalau nggak salah ya, yaitu zona ini ya, zona Utama Mandala, yaitu tempat suci dan juga tempat para dewa yang biasanya buat sembahyang juga. Dan ini kita fokus sama anak-anak yang ada di sini, masih menjunjung adat budaya Bali. Kita bisa lihat dari pakaian yang mereka gunakan ya. Sobat HL, perlu kalian tahu bahwa di desa Panglipuran ini ada yang namanya hutan bambu yang menjadi pelindung desa. Jadi kurang lebih 45 hektar atau 40% dari luas keseluruhan desa Panglipuran ini merupakan hutan bambu yang mengelilingi desa dan terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan juga alam. Kemudian masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Dan sayangnya lagi kita nggak berkunjung ke hutan bambu Sobat HL. Nanti lain kali ya kita hadir. Dan kita sudah selesai berkunjung ke desa Panglipuran. Saatnya kita kembali karena memang sudah menunjukkan hampir jam 6.30, tapi cuaca masih ini ya, masih cerah, keadaan masih cerah. Jadi di Bali itu jam 6:30 itu masih seperti ini, masih terang benderang. Nah itu kelihatan sunsetnya ya. Kalau kita di pinggir pantai pasti seru sunsetnya. Dan ini sudah gelap juga tanpa terasa. Kita gelap. Suasana sudah gelap dan karena perut juga sudah keroncongan, akhirnya kita mampir ke Nasi Tempong Indra. Lah ini tampilannya, kita hanya sedikit mengambil gambar karena
kita makannya juga cepat dan ingin segera kembali ke penginapan untuk istirahat karena besok kita rencananya sudah harus balik ke Pulau Jawa untuk kembali mengarungi dunia nyata ya. Jadi kita di sini nih ke dunia mimpi ya, berlibur sejenak untuk merefresh lagi gitu. Terima kasih buat Sobat HL yang sudah setia mengikuti vlog dari HL Explore. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan thank you. Bye-bye.